Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-soliha. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha seperti biasanya? Ya, baik. Semoga semuanya sudah melaksanakan ya. Bagi anak-anakku yang belum melaksanakan, silahkan laksanakanlah sholat duha terlebih dahulu sebelum kita belajar. Anak-anakku, nanti kita akan belajar tema 1 mapel IPA KD 3.1 mengenai alat gerak pada hewan dan manusia. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai hewan vertebrata dan avertebrata. Lah, anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai alat gerak pada hewan dan manusia, di mana alat gerak hewan dan manusia ini sama, ya. Mereka memiliki kesamaan mengenai alat gerak, di mana alat gerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif ini adalah otot. Otot ini disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Jadi, otot dan tulang itu saling bekerja sama untuk melakukan gerakan. Lah, kerjasama antara otot dan tulang itulah yang disebut sistem gerak. Jadi, manusia itu dapat bergerak karena adanya kerjasama dari otot dan tulang. Ini anak-anak bisa melihat, ini yang disebut otot, ini, dan ini yang disebut tulang. Lah, di sini kan kerangka dari manusia itu. Lah, kerangka manusia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tengkorak. Nih, di bagian kepala ini disebut rangka tengkorak atau bagian tengkorak. Yang kedua adalah bagian badan. Bagian badan yang ketiga adalah bagian anggota gerak. Nah, di sini kita akan membahas lebih rinci lagi. Nah, alat gerak ini itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak atas di bagian lengan dan yang kedua adalah gerak rangka gerak bagian bawah, yaitu di bagian kaki. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah rangka gerak. Rangka gerak ini ada beberapa tulang. Yang pertama adalah tulang lengan atas, yang kedua adalah tulang hasta. Tulang hasta ini yang lurus dengan jari telunjuk kita. Tetapi kalau yang tulang pengupil ini lurus dengan jari kelingking kita. Ini yang tulang hasta dan ini yang tulang pengupil. Selanjutnya adalah tulang pergelangan tangan ini dan tulang telapak tangan, serta yang terakhir adalah tulang jari tangan. Selanjutnya adalah bagian rangka gerak bawah, yaitu tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung kaki, dan tulang kering. Tulang kering ini itu lebih besar, ya. Ini di bagian depan dan yang bagian belakang adalah tulang betis. Tulang betis ini lebih kecil daripada tulang kering. Selanjutnya adalah tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ini adalah rangka gerak. Mengenai rangka kepala atau tengkorak, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tulang dahi. Anda bisa melihatnya, ini adalah tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji. Tulang baji ini di belakangnya mata kita. Nah, belakang lagi itu ada tulang pelipis, tulang belakang, dan yang terakhir adalah tulang ubun-ubun. Mungkin anak-anak sudah mengenal tulang-tulang ini karena di kelas 4 anak-anak sudah membahasnya. Dan selanjutnya rangka badan ini ada dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tulang leher. Ini bisa dilihat, ini adalah tulang leher, tulang dada, ya, tulang belikat, tulang selangka, ini tulang selangka, tulang lengan atas tadi, dan tulang rusuk, tulang belakang. Tulang belakang juga nanti ada beberapa bagian.
Nah, di sini ada tulang pergelangan panggul dan tulang paha. Nah, ini anak-anak bisa melihat bagian-bagian dari tulang belakang. Tulang belakang ini dibagi 5 bagian. Yang pertama adalah tulang leher. Di sini tulang leher itu berjumlah 7 ruas. Selanjutnya, tulang punggung. Tulang punggung ini berjumlah 12 ruas. Tulang pinggang itu berjumlah 5 ruas. Tulang kelangkang itu 5 ruas. Dan yang terakhir adalah tulang ekor berjumlah 4 ruas. Lah, tulang belakang ini semuanya berjumlah 33. Ya, anak-anakku, tadi kita sudah membahas sebelumnya ada 3 bagian kerangka, yaitu yang pertama adalah rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka gerak. Lah, ini adalah penyusun dari ketiga bagian tadi dan disusun menjadi satu dan jadilah seperti ini. Ini anak-anak bisa melihatnya ada tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, rahang atas, rahang bawah, itu semuanya tadi sudah kita bahas mengenai bagian-bagian tulangnya. Lah, selanjutnya di sini kita akan membahas tulang. Tulang ini ada fungsinya. Fungsi yang pertama adalah menopang tubuh kita agar kita tidak jatuh. Yang kedua adalah memberi bentuk tubuh. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot-otot. Lah, di sini tulang itu dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sel penyusunnya. Kalau berdasarkan bentuknya, itu dibagi menjadi 2, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Tulang pipih itu adalah tulang telapak tangan kita dan tulang rusuk, tetapi kalau tulang pipa itu adalah tulang paha dan lengan. Ingat, kalau tulang pipa itu tulang paha dan lengan kita, ya, yang berbentuk seperti pipa, ya, bagian paha dan lengan. Lah, yang berdasarkan zat penyusunnya itu ada 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan ini adalah tulang telinga. Kalau tulang keras itu adalah tulang tengkorak. Ingat, kalau tulang tengkorak itu adalah bagian mana? Bagian kepala. Jadi bukan keseluruhan dari kepala sampai kaki, bukan. Tapi kalau tulang tengkorak ini adalah di bagian kepala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai otot. Tadi kita sudah membahas mengenai tulang, maka kita akan membahas mengenai otot. Di sini ada beberapa jenis-jenis otot dan fungsinya. Otot ini itu hampir di seluruh tubuh manusia, karena otot ini akan melakukan kontraksi. Nah, otot ini akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Jadi otot itu melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk menggerakkan tulang kita. Lah, 3 jenis-jenis otot. Di sini otot-otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Nah, anak-anak bisa melihatnya, ini adalah otot polos. Otot polos ini otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos ini dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya, ini ujung sini sampai sini itu runcing dan mempunyai satu inti sel. Satu inti sel itu yang seperti titik ini, tapi titiknya lebih besar ya. Lah, ujungnya itu runcing, itu adalah otot polos. Lah, yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, ini yang di bagian pergerakan. Kalau otot lurik ini adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Selanjutnya adalah otot jantung yang terakhir. Otot jantung ini adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Nah, otot jantung ini adalah perpaduan dari otot lurik dan otot polos, di mana otot jantung ini memiliki satu inti sel di tengah. Ini anak-anak bisa melihatnya di tengah dan memiliki sisi gelap dan terang. Itu adalah pembahasan dari tulang dan otot.
Nah, anak-anakku, pembelajaran hari ini selesai. Semoga apa yang sudah Bu Hani sampaikan, anak-anakku bisa memahaminya. Semoga apa yang sudah Bu Hani sampaikan bermanfaat bagi anak-anakku. Silakan dipelajari lebih dalam lagi mengenai alat gerak pada hewan dan manusia. Ingat, alat gerak hewan dan manusia itu sama ya. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dengan baca hamdalah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Ani mohon maaf, kurang lebihnya. Bu Ani ucapkan terima kasih anak-anakku sudah mendengarkan apa yang sudah Bu Hani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.